piring sampai triliunan. Piring apa? Piring apa? Piring marmer? Kami akan mengirimkan uang atau menggunakan uang per hari 900 miliar. BGN korupsi, BGN maling lah. Tapi ini dijalankan di bawahnya dengan tidak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Vario Channel. Langsung aja, sekarang kita langsung mau ngebahas MBG. Kita masyarakat itu dibikin jengkel, kesel, seolah kita itu dibodoh-bodohin guys. Kita mau teriak kayak apa juga, kita nggak bakal didengar guys. Kenapa? Ini ada project ngawur. Bayangin guys, di Yogyakarta 15 SPPG untuk piring dan sendok menghabiskan hampir 4,2 triliun. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya nggak tahu harus ngumpatin kata apa untuk kalian semua para pejabat elit. Nggak sadarkah kalian? Ya Allah, ya Allah, ya Robi. Nggak malu kah? Semoga kalian kena hidayahnya. Para pejabat-pejabat yang korup, yang makan uang rakyat, kalian punya hidayahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita cek videonya guys. Astagfirullahaladzim. Sudah dan lagi korupsi ya guys ya. Ini lihat guys, beli piring sampai 4,19 triliun ini cuma untuk 15 SPPG. Ngaco banget guys. Astagfirullahaladzim. Lihat 4196, 4,2 kurang sedikit guys. Mungkin jadi 4,2 ya. Astagfirullah, gila banget guys ini ya. Untuk 15 SPPG di Yogyakarta. Ngapain beli piring sampai triliunan? Piring apa? Piring apa? Piring marmer? Piring kristal? Piring apa? Hei, piring apa? Hei, astagfirullahaladzim. Makin kesini. Sebenarnya MBG itu apa? MBG itu apa? Apa saya tidak mengerti ya. Kenapa semuanya itu gede-gede ngaco banget, ngawur. Pak Prabowo, Gerindra, Mas Gibran, tolong. Yang jelasin tolong. Kalau bisa bui, kalau bisa hentikan MBG ini. Ini dia rangkuman tajam kita hari ini soal gimana Badan Gizi Nasional atau BGN bisa-bisanya ngabisin dana 113 miliar rupiah cuma buat nyewa event organizer. Di saat kita semua lagi nungguin efisiensi anggaran demi lancarnya program makan bergizi gratis, data LKPP malah ngebongkar fakta kalau BGN ini justru asyik bakar uang negara buat jasa pihak ketiga. Pertama, tercatat ada 31 paket pengadaan jasa EO dan anehnya mayoritas dana ini malah lari ke kegiatan di kantor pusat. Ibaratnya nih, ada orang kelaparan butuh makan tapi uangnya malah dipakai buat nyewa EO pesta potong pita. Coba deh kalian pikir, apa 31 acara ini benar-benar berdampak buat gizi anak-anak atau jangan-jangan cuma ajang kumpul internal yang megah doang? Kedua, Kepala BGN sih berdalih kalau mereka itu lembaga baru, jadi pakai EO adalah langkah strategis demi standar profesionalisme. Tapi tunggu dulu, emangnya urusan perut rakyat harus banget pakai standar harga pesta mewah? Coba bayangin deh, uang 113 miliar itu sebenarnya udah bisa nyelamatin jutaan porsi makanan bergizi hari ini. Kok malah dipakai buat bayar panggung sama tenda? Terakhir, BGN ngeles lagi nih. Katanya pelibatan vendor IO ini buat ngerapiin administrasi biar gampang diaudit, yang klaimnya sih demi transparansi. Tapi kok publik baru pada tahu dan ngerasa kecolongan ya sama anggaran raksasa yang tiba-tiba muncul ini? Jadi pertanyaannya, ini murni transparansi atau sekedar cuci tangan administratif aja sambil ngelempar tanggung jawab ke vendor? Uang 113 miliar rupiah udah terlanjur ngalir ke IO buat program yang niatnya ngasih makan anak bangsa. Jadi menurut kalian, apakah ini murni strategi adaptasi lembaga baru atau sekedar bagi-bagi jatah elit? Nah, udah dihentikan aja lah. Gak ada manfaatnya Pak. Di rakyat kecil tuh gak ada. Ntar kita liatin semua guys, gak ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Ngawur yang ada. Lu dasar Kalau kita tidak intervensi sekarang, maka tubuhnya saya perkirakan rata-rata hanya 160-165. Tapi ketika ada makan bergizi, nanti tubuhnya minimal 180 cm. Tengok guys. Daging sapi. Keseringan telur. Dan kemudian Pak, kalau masak daging sapi, masak satu ekor sapi satu hari dipotong untuk satu SPG. Seringan telur. Nah, saya tanya, Dalam satu minggu itu daging sapinya berapa kali? Kadang sebulan, 2 bulan sekali. Oh, oke. Daging sapi Sebulan, 2 bulan sekali. Sekali paling, kadang Satu enggak. kali. Kadang dalam 1 bulan enggak kate. kadang-kadang satu Udah kate nggak ada ya guys? bulan Enggak kate. tidak ada sama Tidak ada. Jadi kalau di akhir tahun 1000 SPG, maka ada 19.000
sapi dalam satu hari harus dipotong karena program makan bergizi. Kalau 4 kali sebulan, ya tinggal dikalikan. Aduh, si lagi ngomong kau. Nanti kalau Apalagi nih? 4.000 SPG sudah terbentuk di akhir Desember, maka mulai awal Januari kita akan melayani minimal 60 juta penerima manfaat dan terus akan bertambah sampai bulan Februari. Kita harapkan akan bisa mencapai 82,9 juta. Manfaat buat lu dan keluarga lu. Di bulan Januari itu kami akan mengirimkan uang atau menggunakan uang per hari 900 miliar per hari. Jadi 900 miliar itu 85%-nya digunakan untuk membeli bahan baku. Bahan bakunya adalah 95% sampai 99% produk-produk pertanian. 10,5% digunakan untuk membayar ibu-ibu dan bapak-bapak yang bekerja. Jadi ini satu dorongan ekonomi yang cukup besar yang akan terjadi di tahun 2006. Jadi ketika kementerian lain nanti belum bisa menggunakan uang, Badan Gizi dipastikan sudah akan bisa mengirimkan uang ke setiap SPG. Dan hari ini, minggu ini, kita sudah membuat perencanaan dan sedang menguji coba di setiap rekening virtual account itu tidak ada saldo nol. Jadi nanti setiap SPG yang operasional uangnya akan selalu ada di dalam virtual account. Itu kita akan isi 500 juta. Jadi kalau berkurang 300 juta otomatis akan kembali ke 500 juta. Dan itu yang akan terjadi selamanya. Jadi tidak ada lagi nanti mitra yang harus mengusulkan proposal setiap bulan, tapi melaporkan penggunaan uang setiap bulan. Karena rekening virtual account-nya akan kita isi dengan otomatis. Dan Pagu BGN itu sudah diputuskan senilai 268 triliun dengan dana cadangan 67 triliun. Sehingga tahun 2026 anggaran BGN... Terserah kalian mau komentar apa, bebas lah buat si nanti ketika 82,9 juta orang ini menerima manfaat, maka 1,2 triliun akan dispending oleh BGN setiap hari. Dan ini adalah potensi ekonomi yang luar biasa, dan ini adalah tantangan juga untuk anggota Kadin memenuhi rantai pasok. Uang negara ini, kita yang dipukulin terus, dihantam terus. BGN korupsi, BGN maling lah. Tapi ini dijalankan di bawahnya dengan tidak benar. Ketika saya turun ke lapangan, semuanya jauh dari apa yang kita sampaikan di depan sini. Saya kalau ingat ini uang negara, uang rakyat. Saya tidak menutup mata, ini semua rantai kesalahan ini pada semua. Oknum pemilik SPPG yang nyogok. Ya, kemudian dapur yang nggak layak bisa jalan. Oknum KSPPG yang tidak menjalankan fungsinya padahal sudah diberikan privilege antara lain sudah diangkat P3K, yang lain butuh belasan tahun, puluhan tahun, tapi ini 1 tahun kerja di BGN sudah diangkat dari P3K. Saya marah, Pak, karena bukan marah karena saya orangnya presiden, tapi saya marah karena ini uang rakyat. iyalah. Karena saya berpikir 6 juta per hari dengan alur yang benar, harus ada kamar mes, harus ada gudangnya 4, harus ada IPAL. Lah kalau semua ini nggak memenuhi terus tetap kita kasih, ini kan negara ruginya kayak apa, Pak? Sekarang kita ini mau efisiensi keadaan Ya kayak iya, begini. udah bener Bu, udah nggak usah diadain Bu, udah nggak ada manfaatnya, beneran. Mau tahu nggak ada manfaatnya? Ini dia nih. Menu MBG ditolak. Dibawa balik lagi. Karena pada gak mau. Makanan terpaksa dibawa pulang. Isinya apa, guys? Menunya ini anak-anak nggak mau, nggak diambil sama sekali. Jadi habis diturunin dibawa. Buat apa? Buat kaum duafa. Itu buat apa? Buat dibuang lagi, buat kambing akhirnya. Emang dibuang tempat sampah itu. Buat hal yang bermanfaat lah, bukan yang dibuang-buang kayak gitu. Itu makanan loh. Sopirnya. Kalian para elit itu, ya Allah, ya Robi, udahlah jangan bodohin rakyat terus. Beli sendok sama piring sampai 4,2 triliun lagi apa sih? Nggak malu kalian ya? Allah akan kasih hidayah buat kalian semua nanti, para pejabat korup. Amin ya Allah, amin ya Allah. Coba mana SPP-nya panggil aja. Mubazir makanan MBG banyak terbuang dan tidak disentuh. Anak-anak ini belum dibagikan ya? Ayo, ya kan ya? Ya, Bu ini memang
Setiap hari Pak ya? Kenapa telur nggak makan bareng? Parah banget ya Allah. Salaknya busuk kayak gitu, gimana mau sehat? Nah. Ini sore. Ya, udah siang. Sama menunya dengan pagi. Sama. Kirimnya juga bareng. Pengirimnya bareng pagi. Ini aja sudah ada baunya. Kemudian saya dapat laporan kemarin itu Suruh makan tuh anak-anak para pemilik SPPG-nya, suruh makan tuh anak-anak para pejabatnya tuh. Makan, biar dia keracunan juga, biar ngerasain tuh rasanya anaknya di rumah sakit gara-gara keracunan makanan apa yang dia programkan sendiri. Jadi sambal ini kan nggak suka. Tinggal kalian racik aja, ini kan bisa dibikin apa bacem nih. Nepek bisa dibikin bacem. Dan ini apa kan campur cuma kasih kecap aja kok. Udah ini lagi kan lebih kecil lagi. Parah banget guys, ditolak loh. Terus itu menu anak-anak ini pada ngeluh telur ceplok-ceplok itu nggak suka. Kalau bisa Udah dihentikan, udah stop. pulang kita aja. Makanya itu yang mereka makan, akhirnya dibawa adiknya atau ini bawakan bapaknya. Dan sampai sia-sia. Soalnya kalau ceplok itu, kalau dia udah lama endap kan, enak kaki kan. Nah, kalau telur rebus itu kan bisa tahan sehari semalam kan, gitu kan. Pastikan aja itu baik, bagus tentunya. Terserah kalian mau komentar apa guys. Saya persilahkan guys. Ini lagi guys. Program MBG di Lengkong, barang, nasi menggunung tak tersentuh hingga harus dipunguti warga. Ya, no hari Jumat ya. Tuh nggak ada yang dimakan Bapak, nggak ada yang dimakan Bapak Presiden. Bapak pejabat-pejabat, tolong. Ini nggak ada yang dimakan loh. Ya Allah. Udah aja daripada mubazir kayak gitu. Uangnya itu untuk apa gitu tuh? Untuk hal yang bermanfaat. Masyarakat. Mulungan padir. Pamitan mulungan ya bakal lebar. Bisa dibikin deui isuk di nasi goreng ya teh. Mana di parulungan kamari oge atau di pulungan teh dibikin deui di nasi goreng. Jadi hari-hari MBG terbuang nggak ada yang mau makan Bapak. Tadi sentuh Nggak sampai disentuh sama sekali, itu buang-buang uang. Udahlah, stop please, stop. Siswa di Tasikmalaya terima menu MBG daging ayam mentah, sekolah kecewa. Program makan bergizi gratis di wilayah Kabupaten Tasikmalaya menuai sorotan. Hal itu menyusul beredarnya itu video di dagingnya. media sosial yang memperlihatkan menu makanan dengan kondisi daging ayam yang masih mentah dan berdarah. Insiden tersebut diketahui terjadi di Astagfirullahaladzim, nyebut baca. Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya pada Senin 6 April 2026. Astagfirullahaladzim. Dalam rekaman tersebut, sejumlah siswa menunjukkan paket makanan yang berisi daging ayam mentah, selada bokor, timun, tempe, dan buah lengkeng. Penanggung jawab MBG SMPN 3 Sukahening Abdul Wahab membenarkan adanya temuan tersebut. Di mana-mana temuannya. Dengan kualitas pelayanan dari pihak penyedia makanan. Wahab menjelaskan, pihak sekolah telah berupaya melakukan klarifikasi kepada pengelola dapur melalui asisten lapangan maupun kepala dapur. Parah banget. Namun, upaya komunikasi tersebut tidak membuahkan hasil. Ironisnya, respon justru datang dari Babinsa Desa Kudadepa yang sigap menanggapi keluhan pihak sekolah. Menurut Wahab, dari total 216 porsi untuk siswa dan pengajar, diduga separuh dari jumlah daging ayam yang dikirimkan dalam kondisi tidak layak konsumsi karena masih berdarah. Emang anak-anak itu kucing dah? Enak aja ente kasih orang, anak orang itu dikasih makan makanan daging mentah. Emang dia kucing? Cara ada kurang seon emang pejabat-pejabat tuh. Nanti dapat hidayahnya lo. Nggak ke lu, ke anak turunan lu tuh, para pejabat-pejabat yang korup tuh. Kita lihat guys, sidak tengah malam di Cimahi, dapur bermasalah. Belum disuspend, ini masih masak. Lihat guys. Besok suspend, nggak bisa. Kamu kok malah ngizinin KPPG-nya gimana nggak fungsi gitu. Daya tahan tubuh orang bisa. Sekarang bagaimana kita membuat makanan yang setiap orang dalam kondisi apapun tidak menyebabkan gangguan. Berarti ini jalan nggak ada ahli gizi. Berarti kan seharusnya malah nggak boleh dapur ini jalan, Pak Doni. Bagaimana jalan tanpa ahli gizi? Mitra tanpa ahli gizi atau ibu yang maksain harus jalan dapurnya. Kalau nggak ada ahli gizi, ahli korupsi Bu.
Yang saya tahu ahli korupsi yang ada di situ, Bu. Bukan ahli gizi. Gimana coba ahli gizi? Ahli korupsi. Kalau gitu kita nggak usah rekrut ahli gizi, Don. Ya, Bu. Ya. Duit. Jakarta nanti daring ini karena ini dari mana lagi tiba-tiba modalnya ahli gizi daring? Gudang peralatan. Dicampur sama gudang kimia nih. Campur sama gudang sekalian. WC, Pak. WC kan, nah gudang. WC dicampur. Nah, Ini apa? Sini apa? Ini apa nih Bu? Ruang apa nih Bu? ruang. Buat nyuci Daging Bu. daging di sini. Ini kan nggak pernah merekomendasikan BGN nyuci seperti ini. Kenapa nggak pernah dilaporkan? Tuh lihat tuh, cuci sayurnya di sini. Gimana? Pakai ini? selang. Coba lihat nih. Lapnya bersih banget. Lapnya begitu. Tempat dapur gizi itu lapnya kayak lap kayak gitu ya. Gimana nggak kuman? Iyalah, Gitu. Uca. Oh harus peduli yang begini harusnya. Udah tahu ngikuti. Oke. Lalu kita kepada SDM. Bagaimana dapur bisa jalan tanpa tukang ahli gizi? Dengan penerima manfaat 3.900 sudah kebanyakan, ya kan? Itu sudah over. Ya. Parah banget. Ipalnya salah, maksudnya di bawah semua Bu. Bagan sudah dikasih. Siap. Sinting kau. Ini cara membuat ipal kayak begini. Sinting. Buatnya juga berasal-asalan kayak Iya. begini. Kamu juga secara SDM datangnya jam 10 pulang jam 2, nggak ngelewati proses memasak. Gimana memasaknya? Saya kecewa sekali. Apalagi sudah bilang di suspend masih terus jalan. Ini kan nggak mengikuti aturan, ya. Siap. Pak Doni malam ini juga keluarkan suspend. Bagus tuh kayak gitu tuh. Udah Bu, di stop aja Bu. Di stop aja Bu. Beneran Bu. Duh. Guru di SMA 2 Pamengkasan. Ini yang di SMA 2 tidak layak untuk dibagikan ke siswa dan guru. Kenapa? Yang pertama, lele yang masih hidup ini Lelenya hidup. kirakan jam 12 membusuk dan Ya iya. Aduh. mohon maaf untuk dapur sekolah bersikap. Gak usah minta maaf Pak. Gak usah minta maaf Pak. Gak usah. Jadi tolong diperhatikan. Gak usah minta maaf Pak. Gak salah Bapak. Yang ini Bu, ini Itu lele. tolong dibuka. Yang anu kedua. Bukan. Kekurangannya ini. Ya. Ya. Ini Cuman belum ini dong. bisa diturunkan. Banyak kayak gitu. Ini buktinya. Masih mentah ya. Ini masih mentah lele. Terus mau dimakan mentah-mentah gitu. Bahkan kumis lelenya masih utuh. Ini yang Ya parah banget bos. Astagfirullahaladzim. Oke guys, jadi seperti itu dulu guys. Saya nggak tahu harus bilang apa lagi nih. Parah banget. Jadi kita sudahi dulu pertemuannya. Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat. Yang belum punya kerja segera mendapatkan pekerjaan. Jangan di SPPG tuh bahaya wis. Duitnya duit haram semua itu. Yang duit haram karena hasil korupsi. Ya kalau kalian orang kerja sebenarnya nggak salah kalau kinerjanya bener. Kalau ada yang nggak bener ya udah nggak usah dah. Nanti kalau kalian ikut nggak bener kerjanya itu yang membuat keracunan dan menghilangkan banyak orang yang tidak berdosa, ikut dosanya juga guys. Jadi semoga lancar kalian semua pada sehat selalu. Hong kapa-kapa, hong kipi-kipi, setan luru mangsa, manusia luru rezeki, tapi sing halal bro. Assalamualaikum, dadah.